Kan dengan konsep 30 tahun Dewa 19 Merdeka. Dewa 19. Karena 4 vokalis, 2 drummer, Iya. jadi satu gitu. Nanti ada beberapa lagu yang kita nyanyikan berempat. Oh, ada juga. Ada lagu yang kita nyanyikan enggak semua lagu, 2 lagu lah. 2 atau 3 lagu kita nyanyikan berempat. Oke. Ada 1 lagu yang dinyanyikan berdua sambil pegangan tangan. Ini serius nih. Ada kok kita fotonya. Mas, kalau sampai pegangan tangan ke kain juga kumaha, gimana cara mainnya kalau pegangan tangan? Enggak, maksudnya penyanyinya. Penyanyinya? Oh, oke. Siap. Nah, saya mau ke Mas Oja. Mas Oja, kan banyak banget lagu yang udah ciri khasnya tuh udah Mas Oja gitu. Tapi kan ini ada 4 vokalis. Gimana menentukan, lo boleh deh bawain lagu goyang ini, yang ini jangan. Ada gitu-gitunya gak sih? Ada dong. Ada, nah itu dia. Ya, ada, karena saya bawain yang saya hafal juga ya. Emang gak semuanya hafal, Mas? Kan banyak banget lagunya kan, kata dari Oke. Ada banyak lagu yang bahkan jarang sekali dibawakan di konser-konser Dewa 19 yang biasanya. Ini kan masuk juga ke lagu-lagu yang udah lama banget ya. Oke. Lagu-lagu dari album-album awal Dewa itu saya nggak bawain karena memang saya nggak hafal juga. Oke. Jadi saya masih konsentrasi di lagu-lagu yang saya hafal tuh dari album Bintang 5 misalnya ya kan. Itu Bintang 5 kan album yang paling populer waktu saya gabung, dan beberapa album setelahnya gitu. Oke, penentuan lagu mana yang dibawain sama Sonce, mana yang dibawain sama Firza atau Elo itu siapa yang menentukan? Bareng-bareng lah. Bareng-bareng ya. Mereka juga kan udah mempersiapkan lagu-lagu yang biasa mereka bawakan di panggung-panggung Dewa sebelumnya kan, bareng Elo, bareng Firza. Jadi saya seperti itu. Oke, saya sekarang mau menuju ke Elo. Bro, persiapannya bareng sama Dewa 19, Legends Never Die. Gimana rasanya? Gimana persiapannya? Ada yang beda nggak dibanding persiapan di panggung-panggung yang lain sebelumnya? Mungkin yang ini jauh lebih spesial ya, karena nggak pernah kejadian juga nih 4 vokalisnya bisa berserta 1 drummernya, jadi ada 2 drummer. Itu full tim kayak gini belum pernah kejadian. Jadi ini pasti hari yang sangat spesial ya untuk kita di sini juga sama Bala Dewa nanti yang datang, itu sangat spesial banget. Jadi persiapannya pasti lebih khusus tuh. Gitu. Siap. Karena banyak mungkin konsep-konsep musik yang kita nggak tahu juga mau kayak gimana ya, nggak enak juga dibocorin di sini. Jangan dong, jangan dibocorin. Oke, jadi pasti persiapan berbeda. Hasilnya ini yang kita nantikan, karena biasanya ya proses itu kan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mas Dio, mau nanya Mas, 2 drummer, gimana tuh? Mungkin kan sering juga kolaborasi dengan banyak drummer untuk membawakan 1 lagu gitu ya Mas ya. Tapi yang kali ini kan ya banyak Bala Dewa pasti berharap besar banget nih akan sesuatu yang spektakuler. Gimana rasanya ada 2 drummer untuk manggung bareng? Ya sebetulnya sih untuk 2 drummer ini kita udah pernah lakukan sering ya, sama Agung terutama. Ya kadang-kadang tidak ada rencana gitu, jadi ya di latihan juga nggak ada gitu, tiba-tiba oke, nanti pas di lagu ini berdua ya gitu. Ya mungkin ada kayak gitunya juga nanti yang dadakan gitu, yang mau 2 drummer mau 3 drummer sebetulnya kalau saya sendiri udah sering gitu. Cuma kalau untuk Dewa kali ini karena formasinya begini, ini spesial banget. Oke, itu kalau 1 lagu dengan 2 drummer artinya akan ada aransemen yang berbeda loh, atau gebukannya sama gitu? Enggak, sebetulnya kayak gitu di panggung udah ya lihat-lihatan, kadang-kadang kode-kodean aja, atau nggak suka ikut mungkin udah tahu. Pegangan tangan juga susah dong maksudnya. Gimana? mungkin saya udah tahu, oke, Agung akan mainkan bagian mananya atau yang biasa dia mainkan seperti apa, saya tinggal yang isi yang lain. Dan gitu aja sih. Siap. Simpel itu gitu. Oke. Nah, saya mau ke Firza. Ini sebagai vokalis yang termuda enggak sih bro? Paling muda ya. Gimana nih rasanya? Dan juga mungkin ada persiapan khusus nggak? Atau ada request nggak? Yang diminta, oke gue ikut sama lo tapi, nah tapinya apa nih kira-kira? Mungkin kalau ada.
gimana persiapannya? Persiapan mungkin lebih ke list lagu ya. List lagu kemarin itu aku sempat mikir banget karena ada empat vokalis sekaligus. Jadi kayak lebih gimana caranya nanti baladewanya tuh bisa terpuaskan dengan pilihan list lagunya gitu. Dengan pilihan list lagunya. Jadi kemarin tuh sempat mikir ya 2 hari lah mikirin list lagu gitu. Ya. Oke. Pun ada beberapa lagu yang aku bawakan gitu ya. Cuman ini momen yang mungkin jarang terjadi. 4 vokalis ini bisa bergabung di satu panggung itu, jadi kayak ini harus benar-benar khusus dan benar-benar spesial, makanya aku mikirin listnya tuh 2 hari itu. Dan lagu apa tuh yang dipilih? Boleh bocorin gak sih kita yang akan bisa bawain? Nanti aja sampai di Prambanan dibocorin. Siap, 30 lagu, ada 4 vokalis. Saya mau ke Mas Agung dulu. Mas Agung, Mas, latihannya gimana Mas kalau ngeliat sejauh ini Mas? Udah sampai berapa persen nih? Untuk nanti tanggal 6 Agustus. Dikit lagi loh. Ya. Gimana Mas Agung? Latihan kita nggak banyak latihan sebenarnya. Bener Mas. Oke. Jadi nongkrong-nongkrong aja. Ya paling nongkrong main HP. Gitu. Tapi persiapan udah sejauh ini udah berapa persen Mas kira-kira? 100% udah siap gitu? 100% siap. Udah Ya. pol-polan udah siap ya, Ya. stabil ya. Oke, kalau Kang Yuke gimana Kang? Untuk kali mikrofon boleh satu lagi? Minjem, bentar, permisi. Ini dia. Oke, siap. Saya akan geser ke sini. Kang, oh udah mic-nya? Mana Kang? Ke Mas. Oke. Belum siapa itu Mas? Mas, udah mau punya mantu Mas? Yang mana duluan nih? Jadi berita baru nih. Kang, gimana Kang persiapan? Iya, ikut latihan lagu-lagu yang dibawain sama Once yang baru ini. Oke, 30 lagu Kang. Iya, nah kuncinya beda-beda. Paling latihan buat mempersiapkan itu aja. Ada persiapan khusus nggak? Khususnya tadi kan Mas Dani bilang, ya ini kalau udah umur segini 30 lagu bukan satu hal yang mudah gitu. Gimana Kang Yuke? Kayaknya kalau saya persiapannya cuma ngebir-ngebir. Jangan dimasukin ya. Jangan dimasukin. Ada persiapan stamina khusus nggak sih Kang? Ada. Gak ada ya? Play along aja ya, enjoy aja. Oke, Mas Andra, boleh nggak kita dengerin apa nih kira-kira yang akan dijanjikan Dewa 19 di konser ini? Legends Never Die, 6 Agustus 2002, untuk menyimpulkan apa yang udah kita obrolin. Dan Dewa 19, apa yang dijanjikan untuk Baladewa dan Baladewi? Silakan Mas Andra. Ya, dengan adanya 4 vokalis yang gabung ya bisa bilang kita menyanyikan sebuah show yang spektakuler. Jadi memang belum pernah kita lakuin sebelumnya. Jadi bakalan seru, bakalan banyak lagu, bakalan pegel kaki juga karena kemarin kita cuma 2 vokalis aja udah main 3 jam ya, lumayan. 3 jam lumayan gitu. Karena playernya nggak ganti kan ya. Yang main gitar juga sama, juga. Jadi ya bakalan seru lah pasti. Oke. Saya mau kembali lagi ke Mbak Sisan. Mbak Sisan, ini kan banyak masalah Prambanan tuh legend kan. dari situ ya. Dari situ. Jadi Semangatnya ya. kita memang relate tempat yang kita pilih legend untuk musisi legend juga. Oke, siapnya. Apakah karena manajemennya, gabungan kualitas karya dan manajemen, atau ada faktor lain? Faktor lainnya apa? Klinik maksudnya? Makanya yang selama ini mungkin jarang dibicarakan sehingga bertahan 3 dekade. Gimana Mas? Mungkin satu-satu ya jawab ya. Ya siap. Yuke dulu gitu misalnya. Ini ngelempar nih. Ya. Ujung-ujungnya ngerikas semuanya. Dari Sasi Baladewi juga ya. Kang, menurut Kang Yuke, apa yang bikin Dewa 19 bertahan 30 tahun Kang? Yang pasti ganteng-ganteng, keren-keren pemainnya. Hei, kan? So ini Ganteng-ganteng, jawabannya. keren-keren. Jago-jago mainnya, skillnya ngeri-ngeri. Iya, itu Iya. setuju. Yang ketiga ya
gampang dimintain kasbon. Iya. Paling gampang dikasbonin itu membuat bahagia player kayaknya. Oke, manajemennya ya. Oke, gimana? Kalau ada yang mau tambahin nggak? Ya mungkin kalau gue bisa menjawab ini dari sisi penggemar. Dari penggemar, Ya. dari Bola Dewa. Karena menurut saya mereka sangat konsisten ya itu untuk mengeluarkan hits dan untuk berkarya gitu, karena mereka nggak pernah putus untuk apa istilahnya mengeluarkan karya-karya yang memang banyak digemari yang populer gitu. Oke. Jadi dan semua karya-karyanya juga mereka banyak yang membekas di hati banyak orang di Indonesia gitu. Jadi pasti marketnya akan selalu ada. Jadi mau sampai 150 tahun lagi saya rasa Dewa akan selalu ada gitu. I mean karyanya ya, kita udah mati gitu, kita udah mati banget gitu kan. Nah, 150 tahun lagi ya, tua semuanya. Iya. Dan gue Dan- 150 tahun kalau masih nyanyi sih agak. Gue masih, gue udah 190 berarti waktu umur gue masih tua itu. Tapi gue rasa itu yang paling penting. Karyanya, konsistensi ya. Oke, Mas Tio, gimana Mas? Oke, Masan dulu. Gimana Mas? Ya mungkin menurut saya karena karya bagus-bagus, lagunya bagus-bagus. Sayang kalau sampai bubar kan, ya patut dipertahankan. Gitu. Oke. Terus ya mungkin nggak tahu juga ya, mungkin dari sisi Feng Shui kali ya. Mungkin meskipun ada ya pasti ada konflik lah gitu dalam satu grup, cuman ya pasti akan balik lagi gitu. Mungkin kalau ada orang Feng Shui yang bisa ngecak satu-satu sionya, oh ini bisa bikin cuan nih, bukan siong nih gitu. Ya, ini siong ya, Ya, ini. akhirnya mungkin kalau ada karena bisa cuan. Itu Ada kan bikin hitungannya ya? siong, ada mungkin ada yang bisa ngecak gitu. Ngecak tuh maksudnya ngecek satu-satu secara detail. Oke. Tanggal bulan lahir, tahun. Berarti ya bisa dengan kata lain chemistry yang bikin bertahan ya Mas Tio ya. Ya. Kecocokan itu. Mas Oja, 30 tahun Mas, 3 dekade. Bisa nih. Kok cabut Mas? Sorry, Oh. bukan itu pertanyaannya. Jadi ya ini semua kan apa ya, keberuntungan, berkah Tuhan. Tapi ada satu yang mau saya sampaikan. Dewa 19 tuh kayak klub bola elit yang lama bertahan, banyak juaranya. Gitu. Ini gimana ya? Saya senang banget bisa gabung di situ. Sama seperti kita nih dalam tim yang sangat kuat. Gitu. Jadi kayak Real Madrid lah gitu misalnya. Galacticos Jadi gitu ya. jadi misalnya gini, di setiap lini itu bagus. Nah, kalau Iya. kita dari pembuatan lagu banyak dibuat oleh Dani ya, Andra itu, Abdi Dini depan, lini belakang itu bagus. Secara musikal, ini kalau saya menempatkan diri tadi seperti Elo ya, dari sisi orang di luar ya, mungkin groove-nya bagus, jelas, ya kan. Temanya tuh kuat lagu-lagunya. Jadi kayak orang nonton, misalnya nonton film ya, kalau film serem ya mesti, kalau film horor ya orang mesti ngerasain serem gitu. Kalau ya itu seperti itu yang saya rasain ya dari lagu-lagu yang ada. Saya pikir itu yang kuat, tapi yang terutama adalah keinginan kita untuk terus bertahan, untuk memenangkan pertandingan, bukan untuk orang-orang lain ya. Tapi saya lihat kita punya kekuatan yang sama, yang apa ya, paling nggak untuk sama-sama menang dari diri kita sendiri untuk tetap maju dan bertahan. Oke, berarti kekuatan personilnya ini Iya, teamwork yang ya, teamwork unggul di masing-masing lini udah gitu bisa bergabung menjadi satu teamwork, itu yang bikin sampai 30 tahun. Iya. Siap. Oke, Mas Andra, gimana Mas? Dari hari pertama kan, Mas Andra sampai hari ini dari 87 Mas. Gak bosan Mas? Sorry. Ya, Oh, seperti yang Yoko bilang tadi gampang kasbonnya ini. Oh, jangan-jangan kasbon paling banyak makanya nggak jelas. Di sini. Gimana Mas? Aduh, apa ya? Nggak ada jawaban yang ini sih sebenarnya. Tapi yang pasti Dewa punya hits, lagu hits tuh banyak banget. Oke. Nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, tapi puluhan. Tuh. Kemudian bisa dibilang tiap album itu enak semua lagunya.
ini mungkin subjektif ya, tapi emang itu kenyataannya. Ya. Terus chemistry-nya kuat. Ya meskipun sempat ganti personil, tapi founding fathers-nya masih ada Dani dan saya gitu, member yang dari awal itu. Terus apa lagi ya, Takdirnya itulah yang bisa ngalahin sih. Siap, itu dia Mas Andra. Thank you. Mas Agung, gimana Mas? Menurut lo kenapa Mas? Oh, para dewa, iya benar, sebagai para dewa. Masa nggak pernah ngaku? Akhirnya bisa bergabung. Belum pernah bikin pengakuan. Gimana, Mas Agung? Ya sudah terwakili semua sih sebenarnya. Oke, tapi menurut versi Mas Agung sendiri, apa sih yang bikin Dewa 19 sampai 30 tahun? Kasbon udah kasbon. Kasbon ya? Kasbon kesana nih Mas. Kasbon jarang sih saya. Tapi minta semua di awal ya. advance berarti ya. Doain. Ya kalau saya sih lebih ke karya, karena karyanya bisa diterima banyak kalangan, dari seumuran kita sampai yang anak-anak kita pun mengenal Dewa gitu kan. Jadi ya, saya pikir itu menjadi kenapa Dewa harus sayang untuk dibubarkan atau bubar gitu. Itu aja sih. Oke, Lebih ke karya aja. karyanya yang bikin terus eksis. Betul. Firza, gimana bro? Ya, ya sebagai yang paling muda kali ya. Dan banyak sebenarnya banyak aspek dari ini. Oke. Cuman mungkin aku beberapa poin aja. Doa yang pasti, doa dari Baladewa, terus doa dari teman-teman di dalam manajemen, bahkan mungkin membernya sendiri itu punya doa yang bagus. Jadi mungkin bisa bertahan sampai di sekarang gitu. Dan aku mewakili teman-teman yang mungkin millennials. Jadi itu karya-karyanya juga gak sulit untuk diterima. Karyanya itu gak sulit untuk diterima karena founding father-nya itu selalu update gitu. Selalu banyak referensi-referensi yang mungkin anak-anak sekarang tuh dengerin gitu. Jadi gak ketinggalan zaman gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu aja kali ya. Karena terlalu banyak. Banyak sekali. Banyak ya? sekali story cerita-cerita yang bisa diulik gitu. Banyak sekali. Banyak Oke. cerita-cerita menarik. Mungkin teman-teman bisa ngulik lagi tentang Dewa. Masih banyak sekali. Siap. Kalau Mas Isan dari si Mbak Dewi, gimana ngeliatnya Mbak? Kalau aku yang pasti lagu, karena kalau mungkin ditanya para penonton di rumah misalnya, lagu apa yang paling banyak hafal? Mungkin mereka bisa bilang lagu Dewa 19. Itu dari anak muda yang sekarang masih SMA, SMP, sampai yang udah 50-an, dia masih hafal lagu-lagu Dewa. Karaoke massal kalau kedua, karaoke massal. Jadi lagunya tuh memang mahakarya, jujur Mas Dani, ini jadi nggak akan habis dimakan waktu. Kemudian Dewa 19 ini buat aku kelasnya beda, dia punya kelas sendiri gitu. Makanya saya bilang legend tuh cocok banget gitu buat mereka. Dan personalnya tentunya jago-jago semua, itu udah nggak ada obat gitu. Udah gak ada obat ya. Oke, saya yakin semuanya setuju dengan apa yang dijawab oleh rekan-rekan semua. Boleh berikan tepuk tangan dong, teman-teman. Mas Kodi dari Injerni Holding Pariwisata dan pendukungnya. Ada pertanyaan, Mas? Saya belum jawab. Mas Dani udahlah, mau jawab apa lagi, Mas? Tapi boleh deh, kita mau dengar jawaban Mas Dani. Iya. Belum jawab. Mas, coba Mas. Ya kalau ada yang belum ada dijelaskan. Iya. Apa Mas? Kita mau dengar. Kenapa bisa bertahan 30 tahun? Please, kecokakannya jangan ditahan. Polin Mas. Please. Aku. Sebenarnya ini teknikal aja sih. Aku nggak mau bicara soal apa sesuatu yang debatable. Ini teknikal aja. Oke. Nah, jadi teknikal kenapa Dewa 19 itu bertahan? Karena saya ngefans sama Queen. Oh. Itu aja sebenarnya. Jadi dari Queen itu kita banyak dapat pelajaran. Bahkan nasibnya kita pun sama Queen, ditinggal penyanyinya. Oke. Ya kan?
Jadi di dalam Andra mungkin tahu Queen itu punya resep-resep ngetop yang bisa dipelajari sebenarnya. Jadi lama nih kalau menjelaskan lama resep-resepnya. Ya sedikit mas. Salah satunya ya, Iya, salah satu resepnya itu adalah membuat satu album yang banyak lagu enaknya. Nah, rata-rata kebanyakan orang tuh bikin album cuma 2 yang enak atau 1 yang enak gitu ya. Nah kita enggak. Kita dari album pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan Once pun menjadi saksi ketika kita bikin lagu Bintang 5, itu hampir semua lagu nggak ada yang percuma gitu. Justru lagu yang paling cemen pun malah jadi yang paling terkenal sekarang, Separuh Nafas. Oke. Iya, lagu itu lagu yang paling tidak kita pikirin. Ini Once sama Tio masih jadi saksi. Bahkan Separuh Nafas nggak ada drumnya Tio kan? Saking kita nggak mikirin beneran. Ada aja gitu tadinya. Cuman loop aja, cuman drum loop, cek dia kan ngetik drum. Terus aransemen juga saya mikirnya juga setengah-setengah gitu, nggak serius. Tapi kan jadi lagu itu, aneh kan? Kok bisa sih mas? Iya, itu ada faktor feng shui juga, itu bener. Ada faktor feng shui. Karena sebelum lagu Separuh Nafas itu drumnya kan, loopnya kan itu sebenarnya kan banyak mirip dengan lagu terkenal lainnya, drum loopnya itu. Makanya kenapa kita nggak kasih drum beneran, karena drum loop itu sebelumnya ngetop dari lagunya sebelumnya Duran Duran, Kamendan. Terus ada lagi dari Milli Vanilli juga ada 2 lagu drumnya pakai itu. Sebelum Milli Vanilli ada lagi Can't Go Any Further. Seidah Gareth kalau nggak salah. Iya. Jadi drum terus Unbelievable, temponya lebih cepat. You're unbelievable. Iya, Bukan lebih cepat kayak tempo. Jadi ada similarity gitu antara orang jadinya secara tidak sadar menyukai lagu itu gara-gara drum loopnya itu. Gitu. Meskipun liriknya sebenarnya saya juga nggak terlalu bangga banget bikin lirik lagu Separuh Nafas itu tidak filosofis, ya kan? Ya benar nggak? Itu liriknya nggak filosofis tuh. Tapi yang sekarang tuh udah gelap banget. Nggak tahu gitu. Iya. Jadi itu ya teknis yang bisa saya jelaskan. Kita penggemar Queen dan kita benar-benar memahami cara kerja Queen. Oke. Kenapa bisa sampai Queen pun juga sampai sekarang kan jadi band legend kan gitu. Jadi itu yang bisa kita tiru, kita bisa adaptasi gitu. Salah satu yang bisa bertahan 30 tahun adalah yang bisa bikin bertahan lagu, karena emang banyak hits, banyak yang emang Ya, setiap album. Setiap album. Nah, Kita punya 8 album yang semuanya banyak hits. taunya ini lagu enak, itu siapa yang menentukan mas? Ya saya. Gak ada yang bisa bilang enggak lah. Iya, karena saya kan produsernya. Oke, tapi Kadang-kadang Andra juga nggak mau. ada nggak lagu yang Jadi tadinya Andra juga menentukan, jangan lagu ini nggak enak gitu. Kadang-kadang lagu saya juga dibilang nggak enak. ada berani mas? Iya, ini saya pernah nawarin orang. Oh oke, jadi artinya memang Jadi Dewa ada standar sendiri lah. Setiap lagu Artinya ada standarnya. menurut Once pun Munajat Cinta itu bukan standar lagu Dewa gitu. Siap. Dan saya nggak ada masalah gitu. Karena saya tahu lagu ini bakal ketop. Kalau Dewa nggak mau ya udah saya nyanyi sendiri, saya untung sendiri gitu. Dan terbukti. Iya. Oh, oke, tepuk tangan dong udah 19.